pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Revitalisasi Baruga Keraton Wolio harus menggunakan material kayu dan menolak betonisasi. Hal ini mengacu pada 1. Undang-Undang Nomor 11 2010 tentang Cagar Budaya. 2. PP No. Sudah ketiga kali melakukan kegiatannya dengan cara menempel pada titik-titik tertentu. Selamat pagi dari kawasan puncak Bukit Wolio Indah. Inilah Warta Cape Town. Sari berita, 5 komunitas masyarakat di kawasan adat Keraton Wolio serahkan dokumen pernyataan sikap menolak revitalisasi Baruga dengan bahan dasar beton kepada pimpinan DPRD. Polres Bau-Bau tangkap oknum mahasiswa karena terlibat peredaran narkoba. Kepada polisi tersangka mengakui telah melakukan 3 kali transaksi narkotika bersama pembelinya melalui sistem tempel. Inilah Warta Cape Town pagi selengkapnya, hari ini Rabu 15 Maret 2023. Bersama saya, Laode Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. 5 komunitas masyarakat di kawasan adat Keraton Wolio serahkan dokumen pernyataan sikap menolak revitalisasi Baruga dengan bahan dasar beton kepada pimpinan DPRD. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku. Revitalisasi Baruga Keraton Wolio harus menggunakan material kayu dan menolak betonisasi. Sebanyak 5 komunitas masyarakat yang berada di kawasan adat Keraton Wolio Senin malam membacakan pernyataan sikap menolak rencana revitalisasi Baruga Keraton Buton dibangun menggunakan bahan beton. 5 komunitas tersebut masing-masing Karang Taruna Lele Mangura, Melai Peduli, Pemerhati Wolio Makesana, Media Center Keraton Buton, dan Forum Komunikasi Peduli Benteng Wolio. Dalam pernyataannya, Ketua Melai Peduli Ahmad Zaki sangat mengapresiasi inisiatif pemerintah pusat atas rencana merevitalisasi Baruga Wolio yang merupakan peninggalan leluhur masyarakat adat Wolio. Namun disayangkan jika bentuk arsitektur Baruga yang akan dibangun itu tidak berbahan dasar kayu. Revitalisasi Baruga Keraton Wolio harus menggunakan material kayu dan menolak betonisasi. Hal ini mengacu pada 1. Undang-Undang Nomor 11 2010 tentang Cagar Budaya. 2. PP Nomor 18/2022 tentang penetapan kawasan benteng Keraton Wolio sebagai kawasan khusus. 3. Perwali Nomor 179/2022 tentang penetapan kawasan benteng Keraton Wolio sebagai kawasan khusus. Kemendikbud Ristek Nomor 115/2021 tentang penetapan benteng Keraton Wolio Buton sebagai kawasan peringkat nasional. Tidak hanya sampai di situ, salinan pernyataan sikap kelima komunitas itu pun diserahkan langsung kepada pimpinan DPRD Kota Bau-Bau. Wakil Ketua DPRD Kota Bau-Bau, Kamil Adi Karim, memberikan respon positif terhadap substansi pernyataan sikap dari sejumlah komunitas di dalam kawasan benteng karena masih memiliki kepedulian terhadap kelestarian dan budaya lokal Wolio. Dia pun memiliki pemikiran yang sama jika Baruga Wolio mestinya dibangun sesuai bentuk dan bahan sesuai aslinya berbahan dasar kayu. Jadi kita juga merasa respon dengan pemikiran-pemikiran mereka karena mereka juga itu membawa suatu informasi, suatu keinginan yang mungkin juga ada benarnya. Benarnya itu mereka mengatakan bahwa kami dengar ini bahwa Baruga itu mau dibikin tetapi pakai tiang-tiang beton. Dikatakan rencana betonisasi Baruga sesuai usulan desain pemerintah Provinsi Sultra itu bertolak dari pemikiran sulitnya mendapatkan kayu kualitas terbaik sehingga meski menggunakan beton namun akan dibuat sedemikian rupa menyerupai kayu tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya. Namun jika ada informasi dari masyarakat, kata Kamil, mengenai keberadaan kayu-kayu tersebut bisa menjadi masukan yang baik dan menjadi pertimbangan pemerintah. Di mana tempatnya nanti dilihat dan dihitung berapa kebutuhan itu Baruga, apa dia bisa mencukupi. Kalau mencukupi syukur alhamdulillah. Gubernur sama dia ketawa juga itu ya syukur. Tapi kan ini jangan dulu kita selalu menilai bahwa kenapa ini gubernur begini. Tidak, Pak begitu
Orang juga rasional. Hanya juga dia, pikirannya dia, di mana ini kayu ini? Sementara saudara tadi yang sampel apa segala. Baru ini bukan satu batang. Tetapi ya informasi itu mari kita semua. Ya mudah-mudahan memang ada. Nanti kau tunjukkan, saya bilang. Politisi PAN ini menyebutkan akan menindaklanjuti isi pernyataan sikap warga di dalam kawasan Benteng Wolio itu dalam rapat-rapat kerja bersama pemerintah. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Polres Bau-Bau tangkap oknum mahasiswa karena terlibat peredaran narkoba. Kepada polisi, tersangka mengakui telah melakukan 3 kali transaksi narkotika bersama pembelinya melalui sistem tempel. Selengkapnya dilaporkan Wode Nurliani. Jajaran Satres Narkoba Polres Bau-Bau mengamankan oknum mahasiswa inisial SR alias EC 19 tahun warga Kecamatan Batu Puaro karena diduga mengedarkan narkoba jenis sabu. Pelaku diketahui polisi mengedarkan barang haram tersebut di seputaran lapangan Merdeka Jalan Balai Kota pada 4 Maret lalu. Kasat Narkoba Ibtu Sunarto menyebutkan kronologi pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat bahwa pelaku akan menjemput barang tempelan di sekitar eks Luja Bupati Buton. Setelah mendapatkan informasi tersebut, polisi langsung bergerak dan menangkap pelaku. Kepada polisi, tersangka mengaku akan menjemput narkoba atas arahan oknum Napi Lapas Bau-Bau. Saat digeledah, benar saja bersama tersangka ditemukan kantung plastik berisi 55 potong pipet berisi narkotika sabu, 5 saset butiran kristal yang diduga sabu, serta HP dan juga timbangan digital. Setelah ditimbang, total sabu sejumlah 20 gram lebih. Sudah 3 kali melakukan kegiatannya dengan cara menempel pada titik-titik tertentu, kemudian menghubungi pembeli, dan pembeli diarahkan melalui HP dengan cara video call. Pelaku juga mengaku sudah 3 kali menjemput barang terlarang tersebut atas arahan oknum Napi Lapas Bau-Bau. Menindaklanjuti pengakuan tersangka, Kasat Narkoba bersama anggota membawa pelaku ke Lapas Bau-Bau untuk melakukan koordinasi terkait Napi atas inisial IE. Namun hasil koordinasi dengan Kalapas dan juga oknum Napi bersangkutan, IE tidak mengaku perbuatannya. Namun demikian, polisi telah mengantongi identitas pelaku lainnya yang terlibat dalam jaringan narkoba di Bau-Bau tersebut. Kuat dugaan seluruh barang haram itu didatangkan dari luar Kepulauan Buton. Saat ini pelaku dan barang bukti sudah diamankan di Polres Bau-Bau dan pelaku akan dikenakan pasal 114 112 subsidi pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan paling singkat 4 tahun kurungan. Wade Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita yang lainnya. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dukcapil Kota Bau-Bau mencatat hingga saat ini 3.000 warga Kota Bau-Bau sudah aktivasi identitas kependudukan digital. Selengkapnya dilaporkan Afriansyah. Kita target tahun ini itu 25% dari wajib Kota Bau-Bau yang kalau kita hitung-hitung 30.000 jadi harus diregistrasi. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dukcapil Kota Bau-Bau mencatat hingga saat ini sebanyak 3.000 warga Bau-Bau sudah melakukan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Kepala Dinas Dukcapil Bau-Bau Arif Basari mengatakan tahun ini pihaknya menargetkan 25% atau sekira 30.000 lebih warga melakukan aktivasi IKD dari jumlah wajib KTP elektronik Kota Bau-Bau sekira 100.000 lebih. Untuk mencapai target 25% aktivasi IKD itu, Dukcapil Bau-Bau intens turun jemput bola. Tahap awal menyasar aparatur sipil negara, ASN di tiap organisasi perangkat daerah, OPD Pemkot Bau-Bau. Kita target tahun ini itu 25% dari wajib Kota Bau-Bau yang kalau kita hitung-hitung 30.000 jadi harus diregistrasi digital tahun ini. Lanjut lagi setelah selesai OPD ini kita gol ke UMN Bank Termat terakhir nanti rencanakan nanti kita ke kampus harus go to school. Menurut Arif, dengan penggunaan IKD, masyarakat akan lebih mudah ketika melakukan transaksi pelayanan publik hanya melalui telepon genggam karena di dalam aplikasi IKD sudah tertera identitas diri, kartu keluarga, termasuk data lembaga lain pengguna NIK antara lain NPWP, BPJS,
data terpadu kesejahteraan sosial, KPU, dan lainnya. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pihak Dukcapil Bau-Bau Purwanto menambahkan, persyaratan untuk aktivasi di aplikasi IKD sangat mudah. Yang pertama, harus sudah memiliki KTP elektronik, memiliki telepon genggam berbasis Android, internet, dan dapat mengoperasikan gadget. Selanjutnya, cara aktivasinya lanjut Purwanto, cukup mengunduh aplikasi IKD milik Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri melalui Play Store, kemudian buka aplikasi untuk mengisi data NIK, email, dan nomor HP. Nah, setelah itu ada perintah di konten IKD itu untuk melakukan swafoto atau selfie. Nah, setelah selfie, maka di kolom bawah kanan itu ada untuk mendapatkan QR code. Setelah semua data sesuai kata Purwanto, selanjutnya masuk ke tahap scan QR code. Untuk mendapatkan QR code, pendaftar bisa datang ke kantor Dukcapil Bau-Bau. Setelah itu, dilakukan aktivasi akun yang akan dikirimkan melalui email. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Dan kita ke berita yang terakhir. Kota Bau-Bau kejar STBM Award tahun 2023 dengan mendorong kegiatan advokasi dan juga edukasi tiap kelurahan agar menerapkan 5 pilar STBM. Selengkapnya dilaporkan kembali reporter Woode Nurliani. Sebagai salah satu daerah yang menerapkan 5 pilar sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM, Kota Bau-Bau tahun ini berupaya mendapatkan kembali penghargaan STBM Award. Sebelumnya 2020 dan 2021, Kota Bau-Bau memperoleh 2 kategori penghargaan dari Kementerian Kesehatan tersebut yang membuat negeri Seribu Benteng ini lolos mengikuti penghargaan Kota Sehat klasifikasi Wistara. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Bau-Bau, Dr. Pangeran Abdul Aziz mengungkapkan, dari 5 pilar STBM, Pemkot Bau-Bau sudah 100% stop buang air besar sembarangan dan di atas 60% persentase untuk cuci tangan pakai sabun serta sanitasi. Sementara pilar lainnya masih dalam tahap motivasi, edukasi, dan advokasi masyarakat di tiap kelurahan agar berpartisipasi meningkatkan indikator yang ada di STBM seperti pengelolaan sampah dan air minum sehat. Ya, kalau untuk STBM ini kita tentunya berikan apresiasi secara serentak, artinya secara kolektif. Itu dengan ditanda dengan adanya deklarasi STBM yang beberapa tahun lalu sudah dilakukan. Khususnya yang modif itu. Nanti rencana tahun ini insya Allah juga kita bisa selenggarakan lagi untuk deklarasi tatanan STBM yang sisanya. Misalnya cuci tangan pakai sabun. Nah, itu jadi sehingga mungkin masyarakat juga tahu, oh ternyata kita sudah sampai di langkah ini untuk STBM ini. Lanjut Dr. Pangeran, dalam kurun waktu tahun 2023 akan mendorong kegiatan deklarasi cuci tangan pakai sabun di beberapa kelurahan, berikut deklarasi tatanan STBM lainnya. STBM Award merupakan ajang pengakuan terhadap keberhasilan daerah atas upaya percepatan perubahan perilaku masyarakat hidup sehat dengan tidak lagi praktik buang air besar sembarangan yang diinisiasi Kementerian Kesehatan berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Program STBM juga merupakan ruh dari kesehatan lingkungan yang berperan penting dalam memutus mata rantai penyakit berbasis lingkungan. Wani Hurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. 5 komunitas masyarakat di kawasan adat Keraton Wolio serahkan dokumen pernyataan sikap menolak revitalisasi Baruga dengan bahan dasar beton kepada pimpinan DPRD. Polres Bau-Bau tangkap oknum mahasiswa karena terlibat peredaran narkoba. Kepada polisi, tersangka mengakui telah melakukan 3 kali transaksi narkotika bersama pembelinya melalui sistem tempel. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laude Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih dan tetap bersama kami untuk mengikuti program acara kami lainnya.